Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian selalu dirahmati Allah. Jadi pada hari ini, kesempatan ini tanggal berapa nih? 18 ya. Tanggal 18 Maret dan sudah beberapa hari sejak kita dikasih tahu untuk social distancing, untuk coba tidak berdekatan satu sama lain ya. Teman-teman sekalian, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk bersikap yang di tengah-tengah, bersikap wasatiyah, bersikap moderat. Artinya kita tidak terlalu ekstrim ke kiri, tidak terlalu ekstrim ke kanan. Misal contoh, Islam ketika memandang pria dan wanita, Islam tidak membela wanita, juga tidak membela pria. Dalam masalah misalnya contoh urusan harta misalnya, Islam tidak menyuruh kita untuk tamak dalam harta, tapi juga tidak menyuruh kita untuk sama sekali tidak memerlukan harta. Islam mengajarkan yang di tengah-tengah. Islam mengajarkan untuk moderat dalam segala hal, termasuk menyikapi isu virus corona ini. Kenapa? Karena Islam mengajarkan bahwa kita yang namanya stres itu nggak boleh, tapi juga jangan kita untuk memudah-mudahkan atau kita merasa tidak berhati-hati. Yang namanya virus corona, kita juga tidak boleh takut dengan virus corona, karena takut hanya pada Allah. Tapi bukan berarti kita tidak waspada terhadap penyebarannya ini, karena kita sudah tahu ini adalah virus yang baru yang sangat mudah menular, dan walaupun mungkin mortalitasnya tidak setinggi dengan virus-virus yang lain, tapi ini juga cukup berbahaya, khususnya pada orang-orang yang punya kondisi awal dan khususnya bagi orang-orang yang sudah tua. Nah, karena itulah kita coba untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya di dalam Islam tuh hukum tuh bisa ditelurkan atau bisa dikeluarkan, sehingga kita paham kenapa ada hal-hal seperti ini, seperti pembatasan sholat berjamaah, seperti himbauan untuk sholat di rumah dan seterusnya. Karena bukan Islam yang berubah, tapi kondisinya yang berubah. Jadi gini teman-teman sekalian, menyikapi tentang postingan saya tadi pagi tentang masalah pembatasan sholat berjamaah, kita harus memahami dulu bahwa di dalam Islam itu hukum tidak pernah berubah, dalilnya tidak pernah berubah. Hanya saja hukum fikihnya bisa jadi berubah dalam kondisi-kondisi yang tertentu, dalam keadaan-keadaan yang tertentu, dalam suasana-suasana yang tertentu. Misal, makan minum itu hukumnya boleh, mubah di dalam Islam. Tapi begitu kemudian masuk bulan Ramadan, maka itu menjadi sesuatu yang haram di siang hari dilakukan. Kenapa? Bukan dalilnya yang berubah, tapi kondisi dan situasinya yang berubah, sehingga menjadikan sebagai haram. Contohnya lagi misalnya, perempuan sholat itu wajib, muslimah sholat itu wajib. Tapi begitu mereka masuk ke dalam haid, maka menjadi haram bagi mereka melakukan sholat. Ada yang berkata pada saya, Ustaz, saya pengen banget nih sholat, karena saya menganggap bahwa ketika saya lagi sholat tuh saya taat sama Allah. Nah sekarang saya nggak bisa taat sama Allah karena lagi haid. Gimana caranya, Ustaz? Saya bilang, ya justru kamu harus merasa bahwa ketika kamu nggak sholat itu adalah bentuk daripada ketaatan pada Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan seperti itu. Nah itulah di dalam Islam, tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah kondisi dan situasinya, sehingga itu menghasilkan keputusan hukum yang berbeda. Bagaimana sih di dalam Islam hukum itu dihasilkan? Dari sini ada fakta tertentu yang dianalisis dulu. Seperti apa faktanya? Setelah itu fakta ini setelah dianalisis disampaikan dengan cara yang paling bagus, yang paling clear. Kemudian baru para ulama mengambil hukum, lalu kemudian mengambil dalil yang paling tepat, yang paling bagus untuk menghukumi fakta tersebut. Contoh misalnya, suatu waktu ada yang nanya kepada Kiai, hukumnya Facebook apa? Kiai nggak bisa menentukan dong, karena dia nggak tahu apa faktanya Facebook itu. Maka dia tanya, Facebook itu apa nak? Maka kemudian santrinya menjelaskan, Facebook itu adalah tempat orang biasanya ketemu, reunian, orang sudah lama ketemuan. Disitulah kemudian mereka berbicara, berinteraksi, dan akhirnya di situ mereka berzina, dan akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ya, kalau faktanya seperti itu, kata Pak Kiai, ya hukumnya haram. Nah, kenapa? Karena hukum itu sangat terpengaruh dengan fakta. Bagaimana kita menghukumi sesuatu sangat terpengaruh dengan fakta. Sama seperti tadi, berbicara tentang corona, maka faktanya ini haruslah berasal daripada orang paling ahli tentang corona. Contoh misalnya, fakta tentang corona adalah virus ini menyebar lewat droplets, lewat interaksi-interaksi, dan lewat butiran-butiran air yang keluar daripada penderita itu. Dan fakta yang lain, orang-orang yang terkena corona itu bisa jadi ketika dia sudah terinfeksi tapi tidak menampakkan gejala, nggak menampakkan gejala pilek, nggak menampakkan gejala bersin, tapi ketika dia ngomong dia bisa jadi untuk menularkan kepada orang lain.
Fakta yang lain apa? Karena ini bentuknya sudah wabah, bahkan sudah masuk pada epidemi, bahkan masuk pada pandemi, maka ini paling tinggi. Maka ketika ini sudah menjadi sebuah keadaan yang paling tinggi, paling super, harus diadakan pengawasan, harus diadakan tindakan-tindakan yang juga lebih daripada biasanya. Nah, karena itulah muncul rekomendasi bahwa tempat-tempat yang menjadi tempat berkumpulnya orang lebih baik tidak berkumpul. Libur 14 hari harusnya di rumah supaya memutus mata rantai penyebaran. Karena ibarat api dan sekam, di mana tempat berkumpulnya sekam, di situ bisa muncul api. Maka sekamnya harus dipisah-pisah supaya apinya tidak muncul. Logikanya seperti itu. Dari situlah muncul fakta ini, kemudian diberikan pada para ulama. Para ulama mengeluarkan fatwa untuk sholat lebih baik di rumah, untuk menjauhi kemudian tempat-tempat berkerumun termasuk jamaah sholat. Di situ hukumnya menjadi berbeda. Maka ketika hukumnya menjadi berbeda, orang sholat di masjid menjadi sesuatu yang bisa jadi makruh. Apalagi kalau seandainya dia menularkan yang lain atau dia penderita, maka bisa jadi menjadi haram. Kenapa? Karena kita sudah tahu problemnya memang bukan masalah penyakitnya, tapi masalah apakah sudah diadakan sebuah usaha yang paling maksimal untuk menghindari penyakit itu dan mengobati penyakit itu. Dan kita juga sudah tahu daripada beberapa hal yang kita pelajari bahwa pelayanan kesehatan itu tidak bisa untuk mengakomodasi semua orang sakit di saat yang sama. Sehingga kalau seandainya ini jumlahnya membludak karena wabah corona ini, orang-orang harus masuk rumah sakit dalam jumlah yang besar, ini rumah sakit nggak bisa untuk afford. Dengan kata lain, nanti orang-orang yang meninggal itu bisa jadi tambah banyak. Atau bisa jadi orang meninggal itu bukan gara-gara penyakitnya saja, tapi karena tidak ditangani secara proper. Itu yang dihindari, orang-orang yang sakit dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang bersamaan. Karena itulah harus dihindari segala macam yang bisa membuat orang-orang itu sakit secara bersamaan, atau minimal mengurangi infeksi dari satu orang ke orang yang lain. Dan itu sangat membantu para tenaga kesehatan. Nah, itu maksudnya kenapa muncul hukum yang seperti tadi. Nah, kalau ada hukum yang seperti tadi, lalu ada yang bilang, wah, itu harusnya nggak begitu. Kenapa? Kita kan harusnya dalam kondisi seperti ini, kita harusnya malah mendekat kepada Allah, bukan menjauh pada Allah. Itu bukan menjauh. Orang ketika sholat sendiri, ketika sudah diberikan kemudian fatwa oleh para ulama, bukan menjauhkan daripada Allah, justru menaati hukum Allah. Karena hukumnya menjadi berubah karena ada satu fakta yang berubah seperti yang saya jelaskan di awal. Gini deh, gimana kalau seandainya teman-teman TBC? Ketika teman-teman TBC, teman-teman maksa untuk sholat di masjid, itu jadinya haram. Kenapa? Karena kita sudah tahu kita TBC, kita sholat di masjid bisa untuk menulari orang lain, maka kita menjadi haram karena kita membuat doror bagi orang lain. Jadi nggak serta-merta orang-orang yang sholat di masjid, orang-orang yang keluar rumah dalam arti kemudian berkumpul, mereka pesta, mereka kemudian pergi kemana-mana, mereka tidak membatasi gerakan mereka, bukan berarti mereka lebih beriman, lebih jantan, lebih jago, bukan. Tapi justru dalam hal ini, mereka justru tidak menaati hukum yang sudah berubah tadi, akibat perubahan fakta. Artinya, balik lagi, sholat berjamaah itu istimewa, keren, sunnah dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, Islam itu sangat fleksibel dan Islam memberikan keputusan hukum yang sesuai dengan keadaan pada zaman itu, yang intinya masih berdasarkan dalil juga. Di dalam Islam dulu, Rasul katakan jangan masuk ke tempat wabah, yang sudah di dalam jangan keluar, di lockdown misalnya. Atau sama seperti pembahasan takdir ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah bilang kepada Umar bin Khattab, kok kamu jadi penakut sih Umar? Kok kamu nggak percaya takdir sih Umar? Kan kalau misalnya sudah takdirmu mati, ya kamu nggak masuk wilayah wabah pun kamu tetap mati. Tapi kalau misalnya takdirmu belum mati, kamu masuk wilayah wabah, kamu juga nggak akan mati. Kalau belum takdirmu daripada Allah, kamu harus mati. Umar berkata, wahai Abu Ubaidah, saya berharap bahwa pertanyaan kayak gini bukan datang daripada kamu, yang mungkin menurut Umar yang harusnya sudah ngerti. Maka kemudian Umar berkata, saya hanya lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Maka kita, ketika kita dikasih tahu, jangan pergi ke tempat kerumunan orang, jangan pergi kemudian ke tempat orang yang berkumpul, kurangi aktivitas-aktivitas di luar, perbanyak kemudian aktivitas-aktivitas yang social distancing dan seterusnya, termasuk misalnya contoh sholat di rumah untuk sementara waktu. Berarti kita sedang pergi dari satu keputusan hukum kepada keputusan hukum yang lain, yang insya Allah sama-sama halal. Artinya jangan sampai kita menganggap bahwa kita, kalau dalam kondisi kayak gini kita tetap sholat di masjid, lantas kita menjadi hebat dalam tanda kutip, kita menjadi lebih beriman. Enggak juga. Nah, kalau begitu misalnya
Tapi kan nggak semua orang bisa kemudian untuk tetap di rumah. Iya, kita menghargai, kita respect, kita tahu nggak semua orang tetap harus di rumah. Yang bisa silahkan, yang nggak bisa ya mau apa, tenaga kesehatan, orang-orang yang memang harus pergi keluar dan segala macamnya. Tapi kalau tetap kita bisa, kita usahakan kita tetap untuk social distancing, nggak kemudian pergi kemanapun, dan kita menghindari untuk tempat-tempat perkumpulan, dan kita coba untuk membantu tenaga kesehatan dengan memutus mata rantai penyebaran corona ini. Jadi itu yang bisa kita sampaikan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang bermanfaat. Sangat bagus untuk menjaga semangat kita untuk beribadah, dan itu juga bisa kita lakukan di rumah insya Allah atau di tempat-tempat yang lebih sepi. Kayak kita sekarang coba untuk kajian online, mudah-mudahan ini bisa mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang berbahaya. Dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah segera hilangkan kondisi ini dalam diri kita, di dalam negeri kita, di dunia, supaya kita bisa balik lagi untuk kajian bareng, sharing bareng, dan bertatap muka satu sama lain, dan tentunya sholat berjamaah bareng. Jadi gitu ya. Dan terakhir, ini nggak saya buat untuk menentang pendapat siapapun. Ini nggak saya buat untuk membenturkan pendapat saya dengan pendapat yang lain. Kalau ada pendapat yang lain dengan dalil yang lain, silahkan. Dengan yang beda agama aja kita juga legowo, apalagi cuma berbeda pendapat dengan yang muslim. Kalau saya secara pribadi, saya memilih untuk menaati atau untuk menuruti apapun yang telah difatwakan oleh para ulama tentang social distancing itu, karena ini adalah bukan permasalahan tentang iman, tapi permasalahan tentang ikhtiar. Rasulullah yakin dia pasti menang ketika dalam perang, cuma beliau masih memakai baju zirah yang berlapis. Untuk apa? Untuk menunjukkan pada kita perkara iman itu perkara yang satu, perkara ikhtiar itu perkara yang lain. Perkara kita yakin akan dijaga Allah, perkara kita lebih takut kepada Allah, perkara kita meyakini ajal itu datangnya daripada Allah, perkara kita sabar ketika terkena musibah, itu adalah perkara yang satu. Tapi berikhtiar, waspada untuk hal-hal yang berbahaya, menaati perintah para ulama, menaati orang-orang yang lebih ahli dalam halnya, itu adalah sesuatu yang bersifat ikhtiar, dan Allah meminta kita untuk memaksimalkannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.